Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mereview 3 jurnal yang telah saya baca. Yang pertama ada jurnal dampak kebijakan perubahan kurikulum terhadap pembelajaran. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak melakukan perubahan terhadap kurikulum. Nah, perubahan tersebut dapat memberikan dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positif yang dapat dirasakan yaitu pembelajaran yang dilakukan dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu dampak yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat berdampak kepada siswa. Prestasi siswa dapat menurun. Prestasi siswa dapat menurun karena siswa tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan kurikulum yang baru. Nah, dampak negatif ini juga tidak hanya dapat dirasakan oleh siswa, tetapi kepada sekolah juga dapat berdampak karena kurikulum yang baru ini sangat berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan sebuah sekolah. Lalu, jurnal yang kedua ada Inovatif Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya di Indonesia. Nah, peserta didik pada abad 21 sudah banyak yang melek terhadap teknologi. Namun, masih banyak guru juga yang ditemukan karena tidak mahir terhadap teknologi. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan pembelajaran antara guru dan siswa. Nah, pada era 21, dunia pendidikan memiliki inovasi baru dalam belajar, yaitu blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran dengan sistem penggabungan. Nah, dalam menghadapi era digital ini, Indonesia juga dapat melakukan sistem blended learning tersebut. Nah, ketika blended learning dilakukan, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan peserta didik dapat mencari materi yang dibutuhkan untuk belajar ini melalui akses internet atau media pembelajaran lainnya. Nah, pada abad 21 ini juga sistem pembelajaran juga sudah menggunakan student center, di mana peserta didik ini memiliki peranan aktif ketika pembelajaran berlangsung. Dan ketika diskusi berlangsung, peserta didik juga ini dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikannya. Lalu jurnal yang ketiga itu berjudul Manajemen Kurikulum dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Nah, ketika masa pandemi, seluruh kegiatan dilakukan secara online atau secara daring atau dalam jaringan. Nah, termasuk manajemen kurikulum dalam pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah sebuah kegiatan yang disusun untuk proses pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran di masa COVID-19, manajemen kurikulum ini perlu mencakup 4 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, atau merekayasa kurikulum agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu yang ketiga, pelaksanaan. Pengajar dan peserta didik perlu lebih adaptif dan inovatif. Nah, proses pembelajaran juga sangat bergantung kepada teknologi, karena ketika pembelajaran berlangsung atau ketika pembelajaran dilakukan, itu pembelajaran hanya bisa dilakukan melalui Zoom atau Google Meet. Nah, lalu yang keempat ada evaluasi. Namun, ketika pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini, evaluasi sulit dilakukan oleh pengajar karena pengajar hanya dapat bertemu dengan siswanya secara virtual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.